Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, apa kabar semuanya? Kelas 9A sampai 9G di SMP Negeri 1 Pujon. Selamat berjumpa kembali dengan pelajaran IPS melalui tatap maya ya. Mudah-mudahan semuanya berjalan lancar, tapi dengan terus semangat belajar IPS, senang, antusias. Anak-anakku, marilah kita buka pelajaran hari ini dengan bacaan doa bersama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan barokah dunia akhirat. Anak belajar kunci membuka ilmu. Nah, ini ya, yang terpenting belajar itu harus senang ya, tanpa terbebani, tetapi tetap bekerja keras. Nah, anakku, kali ini sebelum kita berlanjut ya, kita bahas bab 3 itu tentang perdagangan. Nah, coba kalian perhatikan gambar ini ya, yang di atas dengan bawah ini. Nah, ini mana yang barang impor dan mana yang barang ekspor. Nah, baiklah anak-anak, setelah kalian mengamati gambar tadi, tujuan pembelajaran hari ini bisa kalian buka di worksheet halaman 1, yaitu mendeskripsikan perdagangan internasional sampai dampaknya. Kemudian kegiatan yang harus kalian lakukan untuk bisa mencapai atau menguasai kompetensi yang sudah ditetapkan, yaitu 1. Mendengarkan penjelasan guru. Gunakan semua indera kalian sebagai rasa syukur kepada Allah, yaitu nanti dengarkan video voice note yang saya kirim via WA. Mengamati video pembelajaran ya. Silakan buka channel saya ya, Listiosip, juga di Google Site. Membaca buku, ini penting. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq ya. Kalau membaca itu sangat penting. Kemudian mengerjakan sebelum mengerjakan worksheet, yaitu silakan kalian browsing untuk lebih mudah. Banyak akses di dunia maya media sosial ini yang bisa menambah khasanah pengetahuan kalian. Terpenting lanjutnya, apakah kalian menguasai untuk mengasah pengetahuan kalian, yaitu mengerjakan worksheet, bisa kelompok atau mandiri. Kemudian penilaian yang akan kalian lakukan, yaitu 1 yang ditulis nilai, yaitu ketertiban atau presensi. Kemudian yang kedua worksheet. Kemudian yang ketiga tugas lain, serta yang terpenting adalah etika dan kesopanan kalian dalam pembelajaran, mengerjakan tugas-tugas atau mengumpulkan tugas serta berkomunikasi via media sosial. Nah, anak-anak, ini bab 3 ya yang kita pelajari. Nah, ya, ini di bab 3 ada 4 poin, tapi kita bahas yang pertama, perdagangan internasional. Apa yang akan kita bahas pada hari ini, yaitu 1. Konsep dan jenis perdagangan. 2. Faktor pendorong dan penghambat perdagangan. Kemudian yang ketiga, perbedaan perdagangan dalam dan luar negeri atau internasional. Yang keempat, komoditas ekspor impor beserta kebijaksanaannya. Kemudian 6, pembayaran dalam perdagangan internasional. Lalu manfaat dan hambatan perdagangan internasional. Yang ke-8, dampak perdagangan internasional terhadap perekonomian Indonesia. Yang ke-9, neraca perdagangan dan neraca pembayaran. 10, upaya mengatasi dampak perdagangan internasional. Nah, anakku, apa sih perdagangan internasional itu? Nanti bisa dibuka kembali bukunya. Kemudian di worksheet sudah saya berikan paparan secara singkat. Perdagangan internasional diartikan dengan perdagangan barang atau jasa antar negara yang diwakili penduduk atau lembaga suatu negara dan penduduk atau badan lembaga negara lain berdasarkan kesepakatan atau perjanjian antar negara yang bersangkutan. Itu perdagangan internasional. Ingatlah anak-anak bahwa perdagangan itu adalah semua endingnya itu adalah supaya mendapatkan laba atau keuntungan. Sekarang apa sih faktor pendorong perdagangan internasional? Yaitu 1, untuk memenuhi kebutuhan. Kemudian adanya perbedaan. Apa sih perbedaan itu? Perbedaan sumber daya alam, kualitas sumber daya manusia, perbedaan kemajuan iptek seperti kita dengan Jepang. Itu kan kita ini bisa saja mengendarai sepeda motor tapi belum bisa memakai, atau yang kita gunakan untuk pembelajaran sekarang IT ini Indonesia kayaknya masih belum, bukan berarti tidak bisa ya, belum, sehingga teknologi kita kalah dengan Cina dan sebagainya, sehingga harus
kita melakukan transaksi, yaitu untuk memenuhi kebutuhan, dan akhirnya terjadilah perdagangan ini. Perbedaan budaya, produksi, selera, kesamaan selera, atau keinginan memperluas jangkauan pasar, itu faktor pendorong perdagangan internasional. Kemudian kemajuan pada era globalisasi. Nah, kemudian kita lanjut, yaitu hambatan perdagangan internasional. Anak-anak, tidak ada sesuatu di dunia ini yang semuanya itu berjalan mulus ya, pasti ada hambatan. Tapi hambatan itu harus sebagai pendorong untuk terus maju dan berprestasi. Sama dengan kalian ya, yaitu hambatan adalah perdagangan internasional itu perbedaan nilai mata uang antar negara. Kemudian pemberlakuan kebijaksanaan ekspor impor di tiap negara. Kenapa anak? Karena di sini setiap negara itu ingin mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya, sehingga melakukan kebijakan impor ekspor yang setiap negara tidak sama. Kemudian pembayaran antar negara sulit dilakukan dan berisiko besar. Terjadinya peperangan. Ini mungkin kalau terjadi peperangan sehingga perekonomian lesu, otomatis kegiatan perdagangan akan terhambat. Kebijakan lembaga ekonomi internasional yang menguntungkan negara anggota. Kemudian proses pengiriman barang atau jasa yang membutuhkan waktu relatif lama. Ini mungkin bisa nanti barang itu bisa rusak sehingga tidak sesuai dengan kondisi, otomatis nanti akan juga harga-harga itu tidak sesuai, bahkan bisa mengalami failit atau kerugian. Pengenaan biaya masuk yang sangat tinggi. Ini juga dilakukan di Indonesia, anak-anak. Kenapa? Salah satunya adalah untuk melindungi produk-produk dalam negeri. Kemudian upaya untuk mengatasi atau menghadapi persaingan dalam perdagangan internasional. Ya, jadi saya ulangi lagi bahwa hambatan itu bukan hal untuk dihentikan ya, tapi terus maju dengan kita melihat apa sih yang harus kita lakukan untuk bisa mencapai sesuatu tujuan yang sudah kita canangkan atau kita inginkan, yaitu satu, yaitu mengamati pasar dan mengenali pesaing. Pesaing kita itu gimana ya, produknya itu apa saja dan sebagainya. Ini kemudian menciptakan produk yang berbeda. Kenapa anak? Karena kalau produk beda itu otomatis beda ini tidak hanya jenisnya saja, warnanya, kualitasnya, kemasannya. Nah, ini harus beda sehingga harus menarik ya, menarik sehingga produk-produk kita itu laku di pasaran, baik di pasaran internasional, menonjolkan keunggulan produk. Ya, sama dengan dua ketiga ini. Nah, ini akhirnya menonjolkan, kita tonjolkan apa sih yang paling menarik dari produk itu, kualitasnya gimana, manfaatnya gimana, mempelajari kelebihan dan kelemahan pesaing, menawarkan harga yang bersaing. Nah, kemudian anak-anak, manfaat perdagangan internasional. Kita tidak boleh lepas ya dari perdagangan ini, yaitu manfaat perdagangan internasional ini kemudian nanti bisa dibaca lebih lanjut, yaitu salah satunya dalam memenuhi kebutuhan barang dan jasa dalam negeri, menciptakan diversifikasi, membuka kesempatan kerja, mendorong pertumbuhan ekonomi, memperluas pasar, mendorong kemajuan iptek, meningkatkan hubungan persahabatan, meningkatkan kualitas konsumsi masyarakat. Sehingga tidak hanya perdagangan, nak bahwa dengan kita melakukan perdagangan internasional itu juga bisa menjalin dan meningkatkan hubungan persahabatan antar negara. Nah, kemudian anak, setelah kita berdagang, gimana cara pembayarannya? Tentunya tidak sama dengan cara pembayaran yang kita lakukan dengan kita belanja di warung tetangga atau di pasar. Yaitu caranya diantaranya itu secara tunai atau cash payment, dengan cek, dengan emas, dengan wesel, letter of credit, kompensasi pribadi. Semuanya ini bisa nanti kalian pelajari ya, diperdalam di buku paket atau di worksheet. Nah, perdagangan internasional itu bisa antara lain di sini kegiatannya adalah ekspor impor. Ya, kalau kita mengekspor itu akan menghasilkan devisa. Apa sih itu devisa? Devisa itu adalah kegiatan mengimpor atau mengurangi devisa ya. Kalau kita mengimpor akan mengurangi devisa, kalau kita mengekspor menambah devisa. Devisa itu apa? Alat pembayaran luar negeri. Sumber devisa kita supaya banyak, makanya kita memperbanyak ekspor. Tentunya kita
sedikit demi sedikit mengurangi impor. Nah, kemudian kebijakan perdagangan internasional. Nah, ada kebijakan ekspor, impor, semuanya ini adalah satu, supaya mendapat keuntungan, dua, melindungi produk dalam negeri sehingga perekonomian dalam negeri itu bisa berjalan lancar. Kebijaksanaan ekspor itu antara lain yaitu diskriminasi harga, pemberian premi, dumping, biasanya dilakukan oleh Jepang ini ya. Kemudian politik dagang bebas, larangan ekspor. Sedangkan kebijakan impor adalah kuota, tarif, subsidi, larangan impor. Nah, kemudian neraca perdagangan dan pembayaran. Semua kegiatan ekspor impor itu dicatat di dalam neraca, yaitu namanya neraca perdagangan. Sedangkan yang kita menjual, membeli, membayar dan terima uang yaitu di neraca pembayaran. Ini nanti bisa aktif neraca perdagangan, nanti kalau impor ekspor lebih besar, nah kemudian pasif bisa seimbang. Nah, itulah anak pembelajaran kita hari ini ya. Mudah-mudahan semua yang kita pelajari hari ini bisa berjalan dan bermanfaat bagi kalian. Nah, untuk lebih bermanfaat silakan kalian banyak membaca ya, banyak membaca. Mengerjakan worksheet ini adalah bukan membebani kalian, adalah untuk meningkatkan daya serap, daya kompetensi kalian untuk lebih tajam, maksudnya lebih kalian pahami. Sekali lagi silakan dikerjakan, yaitu penggalan 1 sampai atau kegiatan pembelajaran 1 sampai kegiatan pembelajaran 4. Sedangkan pada pertemuan berikutnya kita akan membahas yaitu ekonomi kreatif. Anak-anakku sekalian, demikianlah ya pelajaran IPS hari ini dengan Ibu Sulistiawati dari SMP 1 Pujon ya, yang sudah tidak asing lagi mendampingi kalian belajar IPS mulai semester 1 dan sekarang semester kedua. Demikian anak-anak, jangan lupa terus tingkatkan dan jaga iman serta imun, terus belajar dengan senang dan bahagia, dan jangan lupa selalu beribadah, berdoa, taat pada orang tua, taat pada guru, jalin komunikasi dengan teman sebaik-baiknya, jangan sampai menunda. Ingat ya, coba saya bacakan kata-kata motivasi ini ya. Tidak ada kesuksesan yang bisa dicapai seperti membalikkan telapak tangan. Tidak ada keberhasilan tanpa kerja keras, keuletan, kegigihan, dan kedisiplinan. Hal itu juga harus dibarengi dengan sikap pantang menyerah dan seterusnya. Ya, akhir kata anak, pelajaran perdagangan ini supaya bermanfaat bagi kalian. Marilah kita akhiri dengan doa, dan jangan lupa selalu mencintai, membeli produk dalam negeri. Jangan sok gengsi. Kenapa? Karena dengan kalian membeli produk-produk dalam negeri berarti kalian akan menghidupkan ekonomi rakyat, sehingga rakyat dan sahabat kita di Indonesia bisa sejahtera. Itulah anak-anak pembelajaran kita hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Sekali lagi jangan lupa worksheetnya dikerjakan baik-baik secara kelompok dan individu. Nanti kita bisa komunikasi melalui WA atau media sosial. Marilah kita akhiri pelajaran ini dengan ucapan Alhamdulillahirabbil alamin. Selamat berjuang, mudah-mudahan sukses dunia akhirat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.